Ya, bertemu lagi bersama saya, Hendara, di channel saya Hendara Komik. Ya, baru aja tadi saya nge-live selama 2 jam tentang topiknya tuh ya tentang Xiaomi Pad 6 ini. Saya udah pakai selama hampir 2 minggu, saya udah beli pennya sendiri dan semua ini saya beli sendiri ya. Saya nggak diberi, dipinjamin atau dibayar. Ini saya review aja dan barusan saya nge-live selama 2 jam jawab pertanyaan teman-teman semua yang bertanya kepada Xiaomi Pad 6 ini tuh kayak gimana sih Bang? Nah, di video kali ini saya bakal review dan sekaligus mungkin nggak panjang ya sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang bikin penasaran ya, dan mungkin reviewnya juga mungkin tidak akan begitu detail dari masalah spek segala macam, angka-angka silahkan kalian bisa lihat di deskripsi tentang speknya atau gimana, atau lihat di channel lain tentang performanya atau gimana ya. Nah, intinya ketika saya pakai Xiaomi Pad 6 ini, saya memang udah sadar bahwa tab ini adalah sebuah gadget penunjang dari kebutuhan kita, bukan sebagai primary gadget, ini sebagai gadget penunjang aja. Jadi untuk menikmati tab ini tuh ya kalian harus punya aksesoris yang saya rekomendasikan tentu kayak misalkan USB hub yang udah saya pakai sendiri, bisa juga sampai display output, bisa sampai deteksi memory card, bisa USB, slotnya juga ada banyak. Terus juga kalian perlu stand tablet biar nggak capek. Terus kalian juga perlu pen kapasitif jika sekedar pengen scroll aja. Perlu gamepad kalau pengen main emulator ya di pad biar kayak TV yang bisa dibawa kemana aja. Ada gamenya juga, itu menyenangkan banget. Perlu keyboard juga buat ngetik karena ya it's fun gitu kalau ngetik pakai keyboard di Xiaomi Pad 6. Terus kalian juga perlu speaker Bluetooth jika pengen suara yang lebih oke waktu nonton biar lebih imersif. Ya, sementara kalau kalian punya semua aksesoris itu, juga bisa punya kabel HDMI juga, bisa display output. Saya rasa ini adalah sebuah tablet yang menyenangkan ya. Jadi daripada beli aksesoris orinya kayak pen ini dan keyboardnya kan sampai 2 juta atau mungkin di bawah 2 juta dikit gitu ya. Mungkin kalian bisa pertimbangkan beli aksesoris yang saya rekomendasikan, di mana linknya udah saya taruh di bawah. Dan pernah saya juga buat bikin video khususnya, jadi bisa dicek aja di video sebelumnya. Dan buat saya pribadi, dengan punya alat segitu banyak, ini udah menjadi sebuah tablet yang nyaman. Nah, tapi kenapa saya beli pen ini ya? Ini pen yang saya beli secara terpisah, bukan bundling yang murah gitu ya. Saya belinya pennya juga satuan di harga 999. Dimana emang ini kurangnya Xiaomi sih dari dulu Xiaomi Pad 5. Kenapa kok susah banget nyediain pen dan keyboardnya di kuota jumlah yang sama gitu. Jadi itu pasti banyak banget kalian yang beli di sini tuh kesulitan cari pennya atau cari keyboardnya gitu ya. Karena memang saya rasa sendiri jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah, di sini saya juga pakai pen yang ori akhirnya, dimana saya bisa gambar dengan enak. Terus saya bisa pakai aplikasi untuk menggambar yang lebih proper, kayak misalkan Artflow yang saya pakai. Aplikasi banyak. Jadi kalau kalian tanya, "Bang, aplikasi ini bagus gak Bang? Bagus gak Bang?" Pasti jawabannya semua tergantung kalian, karena alat pen seperti ini, software, aplikasinya itu cuma alat. Jadi kamu pakai aja sesuai karakteristik kamu. Nah, tapi kalau ditanya, pennya gimana Bang? Dibuat gambar. Bagus, rasanya enak banget. Udah kayak pen tablet Wacom yang pakai kabel itu ya. Jadi udah enak-enak. Udah setara dengan Wacom, itu bagus banget. Terus kalau yang banyak ditanyain palm rejection-nya gimana Bang? Palm rejection-nya ternyata waktu saya sharing-sharing dengan pengguna iPad, katanya memang kalau palm rejection ya memang tidak ada yang bagus Bang. Nah, tapi tenang aja, kalau untuk palm rejection memang kalau kita tidak mengaktifkan fitur tertentu ya, kadang itu palm kita masih kedetek sebuah garis-garis kecil gitu. Tapi it's okay, no problem, nggak usah panik, karena di iPad maupun di Xiaomi Pad dan di tablet gadget manapun, kalian tuh ya memang endingnya harus mengaktifkan satu fitur, di mana fitur itu akan ngeblok jari kalian ke layar. Nah, contohnya ada di aplikasi Notes bawaan dari Xiaomi ya, itu di bagian settingnya ada menu Drawing Only with Pen atau Drawing Without Finger, saya lupa, itu kalian aktifkan aja. Jadi beneran jari kalian tuh nggak akan kedetek, yang kedetek cuma pennya aja. Nah, tapi catatannya di sini pennya harus yang pen aktif. Dimana saya tuh nggak nemu pen merek lain kayak Gojo Dock yang bisa menggantikan pen orinya Xiaomi. Buat teman-teman yang tahu ada pen secondary, pen third party yang bisa memiliki fungsi yang sama dengan pen orinya Xiaomi, bisa tulis komentar di bawah. Karena saya nggak nemu.
Nah, untuk aplikasi-aplikasi gambar yang lain pasti ada fitur ini. Contohnya ArtFlow yang saya pakai. Awalnya ada kayak titik-titik waktu palm rejection-nya rada miss gitu ya. Nah, tapi dengan mengaktifkan fitur tertentu di bagian setting, ini beneran sama seperti bagian notes tadi. Jadi beneran jari kalian, palm kalian nggak akan kedeteksi sama sekali. Kecuali kalian pakai pen active pen orinya. Jadi untuk masalah fitur palm rejection ini udah selesai ya, udah clear. Intinya ya, memang harus kamu aktifkan aplikasi itu. Dan ketika saya sharing dengan pengguna Apple ya, dia memang bilang seperti itu gitu loh. Memang harus diaktifkan biar palm rejection-nya berjalan dengan sempurna. Jadi untuk masalah palm rejection, pen pressure juga udah ada, enak banget di sini. Mantap, tidak ada masalah. Untuk pennya, kalau yang tanya, Bang, bisa buat slide PPT nggak, Bang? Bisa. Bisa dibuat nurunin waktu di Excel, bisa nggak, Bang? Bisa. Jadi, secara pen ini memang fungsinya udah bagus banget. Udah connect dengan Bluetooth ya, jadi kalian mau bawa pennya agak jauh, buat slide presentasi, itu juga bisa. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, Bang, gimana nih buat Office-nya? Di sini dia ada WPS Office ya, jadi ini jelas bukan WPS Office yang versi PC yang kayak ada di Huawei, tapi di sini bisa dipakai buat buka Microsoft Word, bisa buat Excel, bisa bikin buat PPT. Itu juga bisa. Jadi untuk masalah Office di Xiaomi Pad 6 tidak ada masalah. Jadi kalian pakai aja WPS Office bawaannya free. Kalau mau upgrade ke versi Pro juga bisa, tapi bayar sendiri ya. Jadi untuk masalah Office kan banyak yang tanya kan, Office-nya enak gak, Bang? Ya, tentu ini versi tablet ya, tentu nggak akan sama persis dengan versi yang PC-nya, tapi secara penggunaan ini bisa dibuka dan bisa digunakan dengan lancar. Jadi untuk Office-nya Xiaomi Pad 6 aman. Nah, lalu yang sering ditanyakan oleh teman-teman juga, PC modenya gimana, Bang? Desktop modenya ada nggak, Bang? Di sini nggak ada desktop mode. Kalau kalian cari di internet itu cuma ada yang versi Xiaomi Pad 5, dan itu pun tidak ada kelanjutan pengembangannya dari pihak Xiaomi. Jadi tegas saya bilang, untuk ketika video ini dibuat, PC mode, desktop mode app-nya nggak ada. Tapi tenang aja, di MIUI 14 ini udah gampang kok. Mau split screen, pakai 3 jari, mau floating window, saya bisa pernah buka sampai 4. Jadi untuk yang split screen 2, tambah floating window 2. Cuma saran saya untuk memaksimalkan aplikasi ini kan masuk ke bagian opsi pengembang. Caranya ketuk di bagian setting, di bagian MIUI-nya, ketuk sampai 8 kali, sampai ada tulisan developer option. Terus kalian masuk ke menu developer option dan aktifkan 2 menu ini. Itu akan memaksa aplikasi-aplikasi yang sebelumnya nggak bisa floating window, itu bisa floating window. Dan memang untuk beberapa aplikasi ada yang tidak bisa menjalankan floating window hingga 2 ya. Ada yang cuma bisa 1 floating window dan 1 split screen, itu ada juga. Jadi seperti itu kondisinya. Dan kalau ditanya pemakaiannya gimana, Bang? Sehari-hari enak, tidak ada masalah. Walaupun nggak ada PC mode ya oke lah. Nah, lalu kalau ditanya, teman-teman juga tanya ya, Bang, waktu ngegame gimana? Waktu saya coba ngegame ya ada yang coba membandingkan dengan iPad, dimana memang di sini untuk gambar kayak PUBG, kayak ML, kayak Genshin Impact memang tidak semulus yang ada di iPad. Tapi ya sudahlah, harganya juga beda ya, ini lebih murah. Jadi ya saya juga no problemo. Untuk performanya nih Snapdragon 870 aman kalau dibuat ngegame, tapi kalau dibuat rata kanan untuk beberapa game udah agak keberatan si Snapdragon 870 ini. Tapi untuk settingan medium 60 fps ini masih tergolong aman. Gamenya banyak, kalian bisa main game Android, kalian bisa main game emulator Aether SX2. Saya sering main di Aether SX, saya sampai namatin Resident Evil di Xiaomi Pad 6, Resident Evil 4. Dan pengalamannya nyaman banget, tapi ingat untuk emulator sendiri dari Aether SX2 ini memang ada beberapa game yang optimal dan ada beberapa game yang tidak optimal. Jadi kalau ditanya bisa jalan lancar gak, Bang? Selama game itu optimal untuk aplikasinya ya bisa, tapi memang ada beberapa yang tidak optimal. Ya namanya juga emulator ya, gamenya juga terbilang kan game downloadan ilegal, jadi gak resmi juga gitu loh. Jadi memang kalau gak lancar ya memang belum optimal aja aplikasinya. Terus kalau dibuat nonton, dibuat dengerin film gimana, Bang? Ya bagus, layarnya bagus ya, walaupun dia IPS, tapi warnanya saya lihat sih seger banget. Untuk speakernya juga ada 4, ini waktu dibuat video call aja kerasa banget bedanya, apalagi dibuat nonton film udah bagus, tidak ada masalah. Speaker dan layarnya mantap. Dan akhir kata, pemakaian selama 3 minggu ini Xiaomi Pad 6 ya saya bilang sih sebuah tablet yang bagus.
Kalau ditanyakan bisa menggantikan PC nggak bang? Bagaimana cara menggantikan PC bro? PC itu udah beda level lagi bro. Cuma untuk tablet ini dia tuh bisa mengerjakan hal-hal ringan yang ada di PC. Misalkan ngedit foto dan video yang simple ini bisa, buka email, video call bisa. Kan kita nggak perlu kan buka email harus ngidupin PC, ngidupin power supply-nya, monitor segala macam repot, pakainya pad aja gitu. Jadi kalau tidak kan menggantikan PC ya tentu aja nggak bisa ya. Mana bisa ini main Dota 2 nggak bisa kan. Nah terus yang sering ditanyakan teman-teman kalau dibandingkan sama Huawei MatePad gimana bang? Jawabannya ya gampang banget. Kalau kalian ingin yang office yang serasa PC mode yang ada desktop modenya jelas di Huawei itu lebih siap ya. Cuma kalau kalian butuh aplikasi Google yang bisa berjalan dengan baik, misalkan kayak aplikasi YouTube, aplikasi Gmail ya, maunya ya hanya bisa ada di Xiaomi Pad 6. Untuk Huawei bisa, tapi dia lewat browser ya, dan tentunya memang ada kendala-kendala aplikasi yang benar-benar Google banget yang agak repot berjalan di sana gitu. Walaupun kalau diakalin ya bisa juga. Tapi ya kalau kalian nggak mau kerepotan hal seperti itu ya ada di Xiaomi Pad 6. Cuma ya Xiaomi Pad 6 nggak ada desktop mode, nggak ada BPS versi Office gitu ya. Jadi plus minus aja ini, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk ya. Tinggal kalian cocok yang mana. Terus ada teman-teman yang tanya, bang kalau GPS-nya ada nggak bang? Untuk GPS di sini nggak ada, sama kayak di Xiaomi Pad 5. Jadi kalau misalkan dibuka Maps, kalau kita buka Maps itu bisa keluar Maps-nya. Titik kita di mana juga bisa. Cuma waktu kalau kita mau pindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain, itu titik poin kita tuh nggak berubah karena nggak ada GPS-nya. Tapi kalau dibuka Maps bisa. Tapi kalau dibuat mengarahkan jalan nggak bisa karena itu ya titiknya tidak berjalan. Jadi sekian aja review dari Xiaomi Pad 6 ini. Mungkin nggak banyak angka-angka yang bisa saya berikan kepada kalian, suhu, baterai, FPS gitu kan. Tapi kalau disingkat kata ini udah aman. Jadi udah ya pakai aja. Seharusnya ini tidak akan ada komplain yang lain lagi ya jika kalian udah tahu dari apa yang saya bicarakan selama beberapa belas menit ini. Lalu untuk kameranya sendiri, saya rasa kameranya udah bagus ya. Ada kamera belakang, kamera depan, videonya bisa untuk yang kamera depan bisa 1080, 30 fps. Kalau yang belakang bisa hingga 4K. Nah ini 4K, untuk yang depan bisa 1080, 30 fps seperti ini. Di sini juga untuk fotonya udah bagus, banyak fitur, ada palm shutter, jadi kayak Samsung ya, tangan kalian gini. Nanti dia bakal ngefoto, terus ada video, ada voice shutter. Kamu harus bilang cheese. Nah, kalau kamu bilang cheese, dia bakal ngefoto. Terus ada fitur timer, HDR, lain-lain ya. Terus di bagian video yang saya suka, ini sekarang di bagian kamera depannya ada fitur namanya teleprompter. Nah, di sini kalian bisa naruh contekan kalian mau ngomong apa. Jadi waktu nanti kamu rekam video, dia bakal jalan ke atas secara perlahan-pelan. Bisa kamu adjust juga speednya. Dan kamu bisa baca sambil lihat seolah-olah kamu nih apal tag-nya yang kamu omongin apa gitu. Ini bagus banget. Ya mantap sih, dan hasil-hasilnya juga dari kualitas video dan fotonya udah bagus, udah kayak serasa HP Poco yang pakai chipset Snapdragon 870. Tapi masih di bawahnya ya, tapi ya udahlah, udah oke lah, ada HDR juga, mantap. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya lebih lengkapnya, kalian mau lihat tanya jawab saya selama 2 jam sama subscriber barusan, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada live saya yang menjawab semua pertanyaan tentang Xiaomi Pad 6 yang mungkin saya lupa bahas di video ini. Jadi bisa ditonton aja sambil nyantai-nyantai ya, soalnya 2 jam lama juga ya. Bisa kayak dengerin podcast lah gitu lah. Jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan tentang Xiaomi Pad 6 ini. Akhir kata, ini sebuah tablet yang mantap banget. Saya puas banget bisa main game PS2 juga. Terus bisa nonton film enak, bisa nggambar secara serius dengan pen orinya. Ya dengan harga yang dibilang murah juga, dibilang murah ya iya, lebih murah dari Apple, dibilang mahal juga. Ya ini pennya kerasa lumayan ya, harganya 1 juta ya. Tapi ya Indian ya tetap lebih murah daripada brand Samsung dan Apple.
dengan beberapa kompromi di sana dan situ. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Semoga tidak ada pertanyaan yang kelewat saya bahas di video ini. Jadi segitu aja dan bye-bye.